إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tama-tama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dengan senantiasa kita menggunakan kenikmatan yang diberikan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam hendaknya senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib saya mengajak pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa, kebaikan di dunia maupun juga kebaikan di akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat pada saat sekarang ini terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19, maka di Indonesia khususnya penyebaran COVID-19 masih demikian tinggi. Pada hari kemarin dinyatakan bahwasannya yang positif terkena COVID-19 mencapai 9.000 orang. Ini merupakan rekor yang tertinggi pada hari kemarin. Dan apabila kita lihat di Semarang, angka yang terkena COVID-19 juga menunjukkan peningkatan. Bahkan sudah mencapai 900-an sekian orang, mendekati 1.000 orang. Kalau dulu kita hanya mendengar yang terkena COVID-19 di negara lain, bukan di Indonesia. Akan tapi pada saat sekarang ini kita mendengar tetangga kita, keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri pernah terkena COVID-19. Tentunya mungkin sudah banyak keluarga kita, sanak saudara kita atau karib kerabat, bahkan orang terkenal seperti alim ulama yang meninggal karena COVID-19. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan wabah ini akan selesai. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya banyak hikmah yang bisa kita petik dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, sesungguhnya pandemi COVID-19 ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk kecil yang tidak kasat mata bisa mendatangkan keresahan, bahkan bisa menyebabkan ekonomi menjadi ambruk, tatanan kehidupan atau pola-pola hidup menjadi berubah. Maka selaku hamba Allah, selaku makhluk ciptaannya, tidak sepatutnya lah kemudian kita berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun hal yang kedua, hikmah dari COVID-19 ini adalah menunjukkan kebenaran dari tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
mulai dari anjuran pola hidup sehat, pola hidup bersih, larangan melakukan kerusakan di muka bumi, sampai bagaimana ketika kita menghadapi bencana wabah tersebut dengan melakukan physical distancing, lockdown atau PSBB. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika wabah menyebar. Dan ternyata pada saat sekarang ini itu kemudian diterapkan di banyak negara, bahkan di Indonesia. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika wabah tersebut terjadi di suatu tempat di mana kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Jauhilah orang yang terkena lepra seperti engkau menjauhi singa." Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun hikmah yang ketiga yang kita bisa petik dari pandemi COVID-19 ini adalah untuk menguji kesyukuran kita dan kesabaran kita. Nabi Muhammad SAW memberikan tips bagi kita dalam menghadapi setiap kemudahan ataupun kesusahan di dalam hidup ini, yang itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tipikal atau merupakan karakter daripada orang mukmin. Beliau bersabda yang artinya, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia akan bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia akan bersabar, dan itu adalah baik baginya." Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Saat sekarang ini, ketika kita ditanya, apa hal yang paling berharga yang ingin kita miliki atau ingin kita jaga, maka kemungkinan semuanya atau kebanyakan orang akan menjawab adalah kesehatan. Sehat pada saat sekarang ini merupakan hal yang mahal, hal yang sangat diidam-idamkan terutama oleh orang yang sakit. Maka bagi kita yang sehat, kesyukuran yang harus kita lakukan adalah dengan menjaga kenikmatan tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin," yang artinya, manfaatkanlah, pergunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Dan salah satunya adalah sihataka qabla saqamika, yaitu masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka ketika kita dalam kondisi yang sehat, hendaknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik lagi halal, menjauhi mengkonsumsi hal-hal yang haram, serta menerapkan protokol kesehatan, menggunakan kenikmatan kesehatan tersebut untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak ibadah, dengan membantu saudara-saudara kita yang sakit ataupun yang terdampak secara ekonomi, dengan bantuan secara moral maupun bantuan secara material, lewat bantuan yang bersifat materi, infak, sedekah. Karena di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha," yang artinya, dan jika engkau berbuat baik, maka sesungguhnya engkau tengah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan akan tapi jika engkau berbuat buruk, maka sesungguhnya engkau akan merasakan akibat dari perbuatan buruk yang engkau lakukan tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun tipikal yang kedua atau karakter yang kedua yang dimiliki oleh orang yang beriman dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah adalah dengan mengedepankan sabar. Sabar dalam menjalani pandemi ini,
tidak protes atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan kita bertawakal, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan, "Ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu dawa." Yang artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Ia juga akan menurunkan obat dari penyakit tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza maritu fahuwa yashfin." Yang artinya, dan apabila aku sakit, maka Ialah yang akan menyembuhkannya. Maka hendaknya kita senantiasa bersabar dengan memperbanyak doa, dengan beristighfar, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari pandemi COVID-19 ini, atau juga menjaga kita, menyembuhkan bagi yang terkena COVID-19 ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun hal berikutnya yang merupakan hikmah daripada COVID-19 adalah COVID-19 menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang kematian. Bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang nyata. Bahwasanya kematian itu tidak memandang usia, tua muda, laki-laki perempuan, tidak memandang status sosial. Karena semua yang bernyawa, jika sudah ajal akan mengalami kematian. Banyak orang hebat, pengusaha, dosen, anggota dewan yang mati karena COVID-19. Saat meninggal, mereka tidak membawa harta, tidak membawa pangkat dan jabatan. Yang dibawa hanyalah kain kafan yang membungkus badan. Dan ketika di alam kubur ataupun di akhirat, maka tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal ibadah yang telah dilakukan di dunia. Maka sesungguhnya COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bukan tentang kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, akan tapi tentang bekal apa yang harus kita persiapkan. Apakah kita sudah membawa bekal, memiliki bekal yang cukup untuk ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka selagi kita sehat, selagi kita punya nafas, maka hendaknya kita perbanyak amal ibadah kita. Kita berbanyak jiwa sosial kita, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, amal kebajikan yang kita lakukan, itu dapat menjadi penolong bagi kita, menjadi bekal bagi kita kelak jika kita meninggal dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqati faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء والسقم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله الكافي ربنا